Kalau untuk dampak untuk membantu pertumbuhan ekonomi ini ada termasuk progres nggak Pak dari wakaf link suku ini? Di Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan loh di dunia. Dan ini menarik perhatian PBB. Tadi saya sudah sampaikan kenapa PBB begitu tertarik di tengah negara yang APBN-nya sebetulnya terbatas, tapi rakyat mau gotong royong. Ada wakif dan investor. Kalau kita berbicara investasi, investor artinya kan ada seperti balik modal gitu ya Pak. Kalau di wakaf link sukuk ini apakah seperti itu juga atau bagaimana dia mekanismenya? DPF TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jiswap, selamat datang di Ngobrol Jiswap, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Jiswap untuk meningkatkan literasi finansial guna membangun peradaban. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Situmorang yang akan mendampingi sahabat hingga beberapa waktu ke depan. Episode sebelumnya kita telah membahas mengenai zakat dan mu'alaf. Kali ini kita akan membahas mengenai cash wakaf link suku. Sebuah program yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai upaya untuk mengoptimalkan wakaf di Indonesia. Telah hadir narasumber kita, beliau merupakan akademisi ekonomi Islam, Bapak Dr. Andri Sumitra MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Rizky. Bagaimana kabar ya Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah tetap sehat dan aktif ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak, boleh dijelaskan nggak Pak ke sahabat Jiswap sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cash wakaf link suku itu Pak? Biar teman-teman ini pada paham gitu Pak. Baik, semangat pagi buat sahabat Jiswap yang luar biasa. Saya kira ketika kita ingin tahu ya tentang apa itu cash wakaf suku keling ini, saya kira nih dia bahagian dari wakaf ya. Yang namanya wakaf itu tentu bagaimana seseorang muslim menghibahkan hartanya untuk sebuah kepentingan yang sifatnya abadi, walaupun nanti bisa sementara waktu, bisa juga untuk selamanya. Tapi ini bentuknya dalam bentuk wakaf uang. Wakaf uang ya Pak Iya, ya? dalam bentuk wakaf uang. Tentu kita paham ya bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah menerbitkan fatwa tentang kebolehan Muslim untuk melakukan fatwa menerbitkan wakaf dalam bentuk uang dalam tunai. bentuk uang ya Pak ya? Dan ini kemudian didesain oleh pemerintah wakaf dalam bentuk uang tunai. Yang wakaf uang tunai ini nanti dipergunakan untuk instrumen sukuk. Atau biasa kita sebut dengan surat berharga syariah negara. Jadi prinsipnya ini adalah wakaf, tapi bentuknya wakaf uang, yang nanti wakaf uang itu akan dihimpun dan dimanfaatkan untuk investasi ke surat berharga syariah negara atau yang biasa kita sebut dengan sukuk. Jadi simpelnya ini orang berinvestasi tapi sambil beribadah, dia berwakaf uang, lalu tempat investasinya itu ada pada surat berharga atau biasa kita sebut dengan sukuk. Sukuk. Oh, seperti Itu simpelnya itu ya, simpel ya. sukuk wakaf sukuk link ini. Sukuk link ini ya. Jadi kalau seandainya kita mau berwakaf dengan link sukuk ini gimana itu Pak prosesnya? Baik. Atau alurnya gitu? Ya, memang ini sekarang pemerintah sudah menerbitkan sukuk wakaf retail seri pertama dan memang kalau dari sisi waktunya telah berakhir ya, itu kemarin dari tanggal 12 November dan berakhir sampai dengan di 12 Oktober sampai dengan 20 November. Dan itu sudah subscribe ya sampai 1.400-an sekian orang yang mendaftar. Dan terkumpul hampir 19 miliar ya. Nah, caranya mudah ya. Selama ini orang kalau mau berwakaf itu kan selalu wakaf tuh aset ya. Nah, ini ada kesempatan orang untuk wakaf uang tunai. Jadi biasanya ada tahap sosialisasi dulu ya. Jadi bagi kaum muslim yang barangkali ini sekarang banyak milenial loh sebetulnya yang sedang berwakaf di wakaf tunai kemarin. Wow, keren. Jadi bagi mereka yang mau berwakaf, mereka bisa buka rekening dulu. Jadi ada 4 bank syariah yang ditunjuk sebagai mitra distribusi sukuk wakaf ini. Ada Bank Syariah Mandiri, ada Bank Muamalat, lalu ada BRI Syariah, juga ada BNI Syariah. Nanti tinggal datangi mitra istilahnya ya, mitra distribusi suku wakaf ini, lalu buka rekening. Lalu nanti di sana selain buka rekening juga ada beberapa persyaratan lain ya. Misalnya ada SID ya, karena ini terkait kita mau investasi sukuk ya, tapi menggunakan dana wakaf.
Jadi nanti kita buka di sana, termasuk nanti berapa dana yang kita siapkan untuk berwakaf. Tenor waktu wakaf ini 2 tahun. Jumlah minimal untuk investasi itu 1 juta. 1 juta sudah 1 bisa juta ya rupiah. Pak ya? Okay. Maksimalnya tidak ditentukan. Jadi kalau unlimited ya Pak iya, ya? jadi kalau misalnya kita punya uang 100 juta atau 1 miliar misalnya, nggak masalah, kita bisa berinvestasi di situ. Lalu nanti kalau sudah syarat dan kriteria sudah dipenuhi, maka nanti kita akan tercatat sebagai wakif. Sebagai orang yang membeli surat berharga di satu sisi, dan di sisi lain juga kita dicatat sebagai investor. Jadi ada wakif di satu sisi, dan di sisi lain kita juga sebagai investor pada surat berharga link suku ini. Ada wakif dan investor. Kalau kita berbicara investasi, investor artinya kan ada seperti balik modal gitu ya Pak. Kalau di wakaf link sukuk ini apakah seperti itu juga atau bagaimana dia mekanismenya? Baik, paling tidak kalau kita lihat ya dari sisi keuntungan kita membeli surat berharga dalam bentuk cash wakaf sukuk link ini, ada 3 keuntungan yang bisa kita dapat secara bersamaan ya. Pertama ada keuntungan finansial, kedua keuntungan sosial, ketiga keuntungan spiritual. Pertama saya sebut keuntungan finansial. Sukuk wakaf ini memberi keuntungan 5,5% per tahun, yang itu akan diberikan setiap bulan pada tanggal 10 jatuh tempo masuk ke rekening, dan rekening ini yang nanti akan digunakan untuk kegiatan sosial. Nah jadi imbal hasil saya bilang tadi, bagi kita yang membeli sukuk wakaf link ini, kita dapat keuntungan finansial 5,5%, tapi karena ini sudah kita niatkan dari awal untuk wakaf ya Mbak ya, maka dana dan imbal hasilnya itu nanti langsung digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, bisa untuk kegiatan pendidikan, bisa untuk kegiatan kesehatan, bisa untuk pemberdayaan ekonomi. Nah jadi finansialnya dapat, sosialnya dapat, dan yang ketiga spiritual, dapat pahala amal jariah. Karena hasil yang 5,5% itu tidak kembali ke investor, tapi nanti diberdayakan ya, kepada nazir wakaf. Nanti ini kan nanti tergantung nanti kita mau kemana dana imbal hasil ini akan disalurkan sesuai dengan kesepakatan. Tapi bisa kita pastikan bahwa imbal hasil yang kita peroleh itu akan diberdayakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ada 3 keuntungan loh tadi saya sebutkan. Keuntungan finansial, keuntungan sosial, dan keuntungan spiritual. Kalau ada orang bilang amal jariah itu, inilah dia. Jadi harta bisa kita bawa mati, ini caranya membawa mati harta itu. Harta yang bisa dibawa mati loh sahabat Jiswap. Baik, terus kemudian begini Pak, kalau tadi kan kita sudah bicara alurnya gitu ya. Sebenarnya potensi cash wakaf link sukuk sendiri di Indonesia bagaimana? Karena itu kan dilaksanakan itu tahun 2018 ya Pak, launchingnya ya, sampai dengan tahun 2020 ini bagaimana trennya gitu? Ya sebetulnya bicara soal dana filantropi istilahnya ya, dana sosial atau public finance ini dari dulu seperti mimpi yang belum jadi kenyataan, ya artinya potensinya luar biasa. Potensinya ya Pak. Potensinya luar biasa, tapi realitanya masih rendah. Kalau kita lihat data dari hasil survei, berapa banyak sih orang Indonesia ini yang istilah kita tuh aware terhadap wakaf, atau bahasa sederhana itu melek ya, ngerti wakaf tentang gitu wakaf ya, ini ya. Ternyata hasil survei membuktikan hanya 50% saja. 50% saja. Jadi setengah atau separuh dari populasi Indonesia, Muslim Indonesia itu ternyata tidak teredukasi dengan baik tentang wakaf. Jadi ini menyebabkan potensi wakaf itu tidak optimal. Nah ini saya kira perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa kenapa ini terjadi itu tadi, karena banyak orang kalau mikir wakaf itu ya tanah kuburan gitu ya, wakaf rumah masjid, ibadah gitu, gitu kan. Jadi perspektifnya tidak maju-maju dari dulu. Betul tadi sejak 2008 sudah ada sukuk wakaf ini, tapi waktu itu masih private placement. Tidak seperti sekarang yang dilaksanakan secara retail. Artinya secara retail itu semua orang punya kesempatan untuk berwakaf, murah sekali tadi, investasinya mulai dari 1 juta rupiah, dan semua kalangan bisa menikmati hasilnya nanti. Nah gitu ya. Nah jadi memang ini menjadi tantangan buat kita, bahwa di satu sisi
Wakaf Sukuk Link ini merupakan media bagi kita untuk mengedukasi masyarakat. Ya di tengah tadi kondisi di mana masih 50% lah ya boleh kita sebut warga populasi muslim nih yang aware atau melek terhadap wakaf itu sendiri. Nah dari sisi potensi juga saya harus jelaskan bahwa sekarang ini di dunia UNDP itu Badan Pembangunan PBB itu mulai tertarik dengan pola-pola pengembangan wakaf dan zakat di dunia muslim. Karena mereka heran ya bagaimana negara-negara di mana pemerintahnya tidak punya cukup uang tapi rakyatnya bisa urunan untuk melakukan pembangunan sektor publik. Nah bagi mereka ini sebuah terobosan. Nah ini yang kita lihat sesungguhnya mereka dunia atau PBB saja sudah melihat ini sebagai sebuah potensi yang luar biasa. Besar, ya, Maka saya kira pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang benar ya sejak 2018 walaupun kemudian secara retail ini mulai diberlakukan tahun 2020 dan itu memang didorong juga dengan Badan Wakaf Indonesia ya yang mendorong adanya kegiatan ini dan ini merupakan salah satu terobosan lah menurut saya inovasi wakaf mutaakhir yang sekarang ini boleh kita dukung dan kita support bersama. Kalau untuk dampak untuk membantu pertumbuhan ekonomi ini ada termasuk progres nggak Pak dari Wakaf Link Sukuk ini? Mensupport nggak dia? Oke. Kalau ditanya mensupport atau tidak, jawaban saya tentu sangat mensupport ya. Karena memang dari sisi segmentasi kita tahu bahwa wakaf ini berbeda dengan zakat di satu sisi ya. Kalau zakat itu ada batasan-batasan, tapi kalau wakaf ini tidak terbatas tidak terbatas dan orang bisa berwakaf tadi bisa sementara waktu. Dalam hal ini kan ini berlaku 2 tahun ya. Artinya jika orang sekedar ingin membantu dalam tempo 2 tahun, nanti setelah jatuh temponya berakhir, maka uangnya akan kembali. Tidak berkurang sama sekali. Sementara imbal hasilnya itu yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Nah jadi kalau ditanya ada nggak kontribusi sukuk wakaf retail ini kepada perekonomian kita? Yang pertama pasti ada. Karena kita tahulah bahwa di Indonesia ini masyarakat miskinnya masih di angka 11%. Artinya sekitar 24 atau 26 juta warga kita masih miskin. Nah, imbal hasil wakaf itu bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Mereka yang selama ini kita tahu ya, hampir mayoritas UMKM kita kalau ditanya apa problem terbesar mereka adalah akses modal. Nah, jadi dengan adanya sukuk wakaf ini maka imbal hasil yang 5,5% itu salah satu diantaranya bisa dipergunakan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pengentasan kemiskinan, saya kira kita tidak hanya miskin dalam hal modal ya. Pemberdayaan itu juga nanti bicara soal akses pendidikan dan kesehatan. Nah, beasiswa itu bisa juga diambil dari imbal hasil wakaf yang 5,5%. 5,5%. Termasuk pembangunan pelayanan kesehatan. Ya mungkin rumah sakit ya, atau fasilitas kesehatan dengan dana wakaf, sumber dana wakaf itu sangat bisa sekali terukur dan diarahkan untuk pemberdayaan edukasi, beasiswa, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Nah lalu yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya saya kira dari sisi perekonomian selama ini negara banyak bersumber dari hutang luar negeri ya kalau mau melakukan pembangunan. Nah, ini canggihnya Indonesia tadi. Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan loh di dunia. Dan ini menarik perhatian PBB. Tadi saya sudah sampaikan kenapa PBB begitu tertarik di tengah negara yang APBN-nya sebetulnya terbatas, tapi rakyat mau gotong royong dari sisi sosial. Nah, sekarang ini ditambah lagi. Pemerintah mau bangun, salah satu sumbernya sekarang pemerintah menggunakan investasi sukuk. Di mana dananya dana wakaf. Nah ini mungkin di dunia terobosan yang sangat cerdas ya, di mana masyarakat di satu sisi bisa membantu pembangunan karena sukuk itu kan surat berharga yang digunakan underlying asetnya adalah infrastruktur. Mungkin ada bangun jembatan atau bangun jalan tol atau bangun gedung-gedung pemerintah dan lain sebagainya atau hal-hal yang bersifat publik ya, fasilitas publik. Nah itu dibantu dengan dana wakaf. Jadi masyarakat ini kita bisa membantu 2 kali. Satu membantu pembangunan, yang kedua membantu fasilitas
publik dengan dana wakaf itu. Jadi memang dahsyat ya, luar biasa nih. Kalau saya mau sebut kontribusi dana wakaf dalam sukuk wakaf link ini luar biasa. Jadi tadi saya sebut tiga keuntungan tuh dapat semua. Keuntungan finansialnya dapat, keuntungan sosial dapat, spiritual dapat. Ini lagi keuntungan menjadi pahlawan bagi pembangunan nasional juga dapat. Karena begitu Anda membeli sukuk wakaf ini sama dengan Anda membantu pembangunan nasional. Oke, tapi kan tadi seperti yang Bapak sampaikan realitinya memang masih kurang sosialisasi ya Pak, masih kurang 50% gitu. Kira-kira nih Pak, apa langkah yang bisa kita capai agar masyarakat tuh lebih aware tentang wakaf, dan ini kan ada juga wadah mudahnya dengan link suku. Apa kira-kira yang bisa kita tempuh supaya teredukasi seluruh masyarakat di Indonesia Pak? Iya, saya kira pertama mungkin podcast seperti ini perlu kita perluas ya, di mana sekarang ini orang sangat dekat dengan handphone. Ya, orang jadi sekarang benar, ya, Pak, ya? Jadi mempermudah akses. Orang bisa sambil nonton YouTube misalnya, atau sambil berfacebookan atau ber-WA misalnya, dia bisa melihat informasi-informasi itu. Nah ini yang paling cepat karena sekarang informasi itu ada di genggaman tangan. Jadi survei tadi menunjukkan bahwa orang bukan tidak mau berwakaf ya, tapi persoalannya orang punya kendala pengetahuan. Dia mau berwakaf, yang tahu dia wakaf tuh ya wakaf sejadah, wakaf Quran, nah gitu. Itu bagus, nah itu baik. Nah tapi kalau kita mau upgrade dalam konteks yang lebih luas, tentu sukuk wakaf ini menjadi salah satu solusi tambahan atau alternatif tambahan jika kita ingin melakukan optimalisasi. Problem kita kan begini, ketika nanti dana zakatnya sudah terkumpul, persoalannya kan dana zakat ini mau dikemanai. Tentu ini harus ada tempat investasi yang aman. Zakat atau wakaf Pak? Wakaf ya, wakaf. Tentu zakat dan wakaf ya. Zakat dan wakaf. Ini mungkin khusus di wakaf, tentu ada tempat investasi yang aman sekaligus produktif. Nah, jadi kalau tidak ada difasilitasi dengan sukuk wakaf ini, nanti orang akan rame-rame uangnya nanti idle ya, uangnya nanti akan tidur di mana, di mana gitu ya, tidak bisa diinvestasikan. Tapi ini di satu sisi pemerintah sudah menyiapkan tempat investasinya aman dan produktif, tinggal sosialisasi kembali ke masyarakat. Nah, saya kira tadi mungkin sosial bisa dalam bentuk podcast, termasuk nanti pengajian-pengajian, ya perwiritan atau media-media pertemuan-pertemuan para anak muda. Apalagi sekarang tadi saya sebutkan bahwa ternyata para pembeli untuk sukuk wakaf ini cukup banyak juga yang kaum milenial. Ya, artinya mereka mungkin punya dana yang tidak terpakai untuk 2 tahun, ya mereka gunakan untuk amal jariah misalnya. Itu sangat bisa sekali. Jadi tidak mesti uangnya mereka hibahkan secara permanen ya, tapi cukup selama 2 tahun nanti mereka akan pulang 100% kembali sebagaimana modal mereka. Nah, jadi sekali lagi Mbak Rizky, saya kira untuk mendorong ya gerakan wakaf ini bisa lebih masif, memang mau tidak mau kegiatan-kegiatan di media sosial ini harus kita tempuh. Karena inilah cara kita untuk menduplikasi secara massal informasi-informasi, mengedukasi masyarakat, dan saya yakin dan percaya jika masyarakat punya pemahaman yang lebih bahwa wakaf seperti konteks wakaf retail ini itu punya dampak yang lebih masif, lebih produktif, bisa menjangkau kepada hal-hal yang selama ini tidak terjangkau jika wakaf dilakukan secara tradisional. Ini gerakannya akan berlipat kali ganda saya kira. Wah, keren. Kalau peran institusi pendidikan sendiri bagaimana Pak terkait untuk supaya pemahaman wakaf suku ini bisa lebih cepat upayanya, apakah ada peran institusi pendidikan juga? Iya, saya kira sangat penting sekali karena saya duga salah satu penyebab kenapa tingkat literasi masyarakat kita rendah karena memang di level pendidikan, baik di level sekolah maupun sekolah perguruan tinggi, saya kira konteks gerakan-gerakan wakaf uang seperti ini masih sangat rendah. Ya, apalagi misalnya saya sendiri tuh mengajarkan mata kuliah lembaga keuangan syariah. Nah, salah satu di antara nanti kita bicara soal wakaf. Tapi memang dari hasil pengalaman saya mengajar mahasiswa, itu orientasinya masih wakaf tradisional. Jadi mereka masih belum aware lah, masih belum melek lah ya tentang wakaf uang. Apalagi ini sekarang wakaf uang yang sudah difasilitasi
berwakaf uang dengan cara membeli sukuk wakaf retail. Nah, harapan kita sukuk wakaf retail ini kan sekarang masih seri 001. 001 Saya yakin ya, dan percaya seri-seri berikutnya akan berlanjut, dan dengan adanya edukasi, kemudian literasi, maka nanti partisipasi masyarakat, wabil khusus barangkali kaum milenial ya, para mahasiswa yang kita anggap sebagai agent of change, agen perubahan, itu bisa memperluas pengetahuan mereka dan pengetahuan masyarakat di sekitar mereka terkait dengan sukuk wakaf retail ini. Wah, sahabat Jiswap, tadi sudah kita sama-sama dengar mengenai bagaimana sih dan seperti apa cash wakaf link sukuk. Ternyata cukup menarik karena wakaf itu ada ya lebih dari wakaf tradisional. Salah satunya adalah bisa dengan cara retail seperti cash wakaf link sukuk. Dan caranya cukup mudah. Jika sahabat ingin mau berwakaf dengan cara link sukuk, silahkan datangi 4 institusi perbankan yang tadi sudah diunjuk oleh pemerintah dan ada jangkanya. Bahkan minimal untuk melakukan investasi di wakaf link sukuk tadi itu cukup terjangkau, itu 1 juta rupiah. Jadi buat sahabat yang akunya milenial, yuk mulai berwakaf, bisa hubungi 4 bank tadi dan juga boleh pelajari kajiannya lebih lanjut mengenai apa sih wakaf link sukuk. Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas inspirasinya pada pagi hari ini. Semoga tetap sehat dan aktif ya Bapak. Alhamdulillah, sama-sama. Baik sahabat Jiswap, terima kasih sudah menyaksikan program Ngobrol Jiswap. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Boleh juga untuk di like, share channel kita di DPF TV. Saya Rizky Situmorang undur diri, tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DPF TV.